Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengunjungi channel Yon El Rosya. Di cerita ini saya akan melanjutkan kisah sebelumnya tentang seseorang yang diganggu oleh sosok kuntilanak ketika sedang membuang benda-benda perdukunan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak terus cerita ini. Dan jika kalian suka dan ingin mendengar cerita lainnya, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Berikut ceritanya. Dalam perjalanan pulang, aku singgah sholat di sebuah masjid sebelum kembali ke rumah Pak Samsi. Hanya beberapa jemaah saja mengisi tempat indah ini. Para penduduk sepertinya lebih memilih berdiam diri dalam rumah masing-masing. Sepanjang jalan perkampungan sangat sepi. Di pertengahan kampung terdapat jalan dengan tatanan bebatuan kecil yang letaknya lurus dengan turunan jalan yang menukik tajam. Sebenarnya, lampu-lampu penerangan jalan terdapat di setiap tiang listrik, tetapi tidak semuanya menyala, sehingga menyebabkan cahaya yang muncul hanya remang-remang. Suasana memang terasa aneh di sini. Selain jauh dari keramaian, para penduduk pun gak ada yang berada di luar rumah. Bahkan para remaja pun tidak tampak berada di luar, meski hanya sekedar duduk nongkrong menikmati malam. Mas, tadi ibunya Mas Al bilang kalau Mas Al menunggu di rumah saja, karena ibu sedang melihat rumahnya kakek Darmadi. Ujar Wahyu, putra tertua Bularas, memberitahuku setibanya aku di rumah. Oh iya mas, maaf, saya numpang mandi dulu boleh ya? Sudah gelap kok mandi mas, di sini dingin, nanti masuk angin masnya. Ah, nggak apa-apa. Masalahnya saya belum mandi seharian mas. Ujarku. Mungkin saja bagi Wahyu malam ini terasa dingin, tetapi bagiku dan tubuhku terasa panas. Walaupun aku sudah beribadah, tetapi energi benda sarana santet itu masih saja terasa, membuat tubuhku terasa panas dan tenaga seakan-akan perlahan terserap oleh kekuatan asing. Usai mandi kami duduk sambil ngopi, membicarakan perihal keganjilan semua ini. Mas, kenapa tahlilan malam ini warga tidak ada yang hadir ya? Tanyaku dengan memberanikan diri. Iya mas, saya juga nggak tahu. Mungkin pada takut kali ya, karena rumor santet yang menimpa kedua eyang saya. Jadi nggak ada yang berani datang. Wahyu menjawab dengan wajah yang terlihat sedih. Saat kami asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Terdengar suara seperti panci dibanting dengan sangat keras. Tepatnya berasal dari tempat memandikan jenazah mertuanya Bularas yang tadi. Kami beranjak untuk mengecek apa yang tengah terjadi di sana. Takut ada maling atau orang jahat yang mau memasang tenung kembali. Sesampainya ke tempat itu, kami terkejut karena melihat sosok pocong yang berlumuran darah berdiri di samping meja yang digunakan untuk memandikan mayat. Wajahnya terbungkus mori yang memerah karena darah, sehingga kami tidak bisa melihat wajah dari demit ini. Astagfirullah. Teriak Wahyu sebelum jatuh pingsan. Mas Wahyu bangun mas. Aku mencoba membangunkan dengan menepuk pelan pipinya. Aku sama sekali tidak mempedulikan perwujudan setan yang masih tetap berdiri itu. Aku justru sibuk berusaha mengangkat tubuh besar Wahyu yang terjatuh tidak sadarkan diri karena ketakutan menyaksikan pocong tersebut.
Aku berusaha sekuat tenaga membangunkannya karena selain aku tidak sanggup mengangkat tubuhnya, tubuhku kalah besar dibandingkan dengan tubuh Wahyu. Aku berlari keluar, berharap menemukan orang yang bisa dimintai pertolongan. Namun, jalanan tetap saja sepi. Aku bertanya-tanya dengan diriku sendiri, entah ada apa dengan desa ini. Kenapa semua penduduk masih sangat pendek pola berpikirnya? Mereka ketakutan dengan bayangan kematian. Aku oleskan balsem yang aku temukan di tas ibuku. Mengoleskannya di telapak tangan, kaki, dan juga di bawah hidung. Aromanya membuat Wahyu perlahan-lahan membuka matanya. Ia terperanjat, sontak terbangun, duduk, dan berteriak ketakutan. Pocong, pocong, teriaknya histeris. Istighfar mas, pocongnya sudah tidak ada. Setelah sejenak mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, dia mulai merasa tenang. Wajahnya masih terlihat pucat ketakutan. Aku mengajaknya kembali duduk di depan dan menyuruhnya meminum air putih. Wahyu tertunduk dengan tatapan kosong. Sepertinya dia sedang menahan gejolak yang muncul di dalam dirinya, membuatku terus berusaha menenangkannya. Wajar saja jika Wahyu merasa panik dan ketakutan, karena ini pertama kalinya di dalam sejarah hidupnya menyaksikan wujud pocong secara jelas dan nyata. Selama ini dia hanya mempercayai jika lelembut itu ada, tetapi sama sekali belum pernah melihat. Sekalinya melihat lelembut dengan wujud seperti itu membuat mentalnya down dan jatuh tanpa sanggup menahan ketakutannya. Istighfar mas, semua baik-baik saja. Astagfirullah, mas, saya baru pertama kali melihat pocong seperti itu. Sangat serem sekali, ujarnya sambil bergidik. Nggak apa-apa mas, memang seperti itu wujudnya. Ucapku berusaha menenangkan dirinya. Aduh mas, saya tidak bisa membayangkan bagaimana seperti Mas Al. Seperti saya, bagaimana maksudmu mas? Tanyaku karena tidak paham maksud ucapannya. Iya mas, ibu sudah sering cerita mengenai keluarga mas yang bisa menangani ilmu hitam ini. Ah, itu mah ibu saya mas yang bisa. Kalau saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa melihat apapun. Terangku padanya. Tiba-tiba, suara benda jatuh itu mulai terdengar lagi. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Spontan, aku melihat ke arah Wahyu. Tubuhnya terlihat tegang dan berkeringat. Mimik wajahnya panik dan semakin pucat. Aku menyuruhnya diam saja di sini. Aku masuk ke belakang untuk mengecek suara tidak lazim itu. Aku yakin pasti ada yang akan disampaikan oleh sosok pocong itu. Ia seperti ingin memberitahu sesuatu atau meminta pertolongan. Saat tiba di tempat pemandian jenazah, persis di tempat yang sama, berdiri sosok ibu tua mertua Bularas dengan tatapan mata berair. Ia menangis, mulutnya terus mengeluarkan darah yang menghitam. Rintihannya terdengar pelan menggambarkan kesakitan dari jasadnya. Sak lebating tuweruh iku anggowo makno ugo siratan kang alus tanpa johir suworo. Anamung kang julung, kang dumadi tinuju, bisa ngrekso pawujud alus. Aku terpaku memandangi pocong itu. Saat kuperhatikan dengan seksama, wujud pocong yang menyerupai almarhumah nenek Wahyu itu terus-menerus menangis. Sementara mulutnya tiada henti memuntahkan darah. Tiba-tiba, seperti ada bisikan dan panggilan lirih yang mendorongku agar lebih mendekati lelembut itu. Tetapi aku memilih mengabaikannya. Aku tetap saja fokus terpaku menatapnya. Le,
Renio. Panggilan itu diulang sampai 3 kali, seakan-akan untuk meyakinkan indera pendengaranku. Setelah panggilan yang ketiga, baru kakiku melangkah, mendekat dengan sendirinya, tanpa perlu diperintah oleh pikiranku. Aku titip Wahyu le, jogenan putuku. Aku titip Tari, tulung jogenan putuku. Ucapan lirih itu terdengar dari setan pocong yang berdiri di hadapanku. Aku mengangguk perlahan, pertanda menyetujui permintaannya, karena aku memperkirakan bisa saja korban selanjutnya yang menjadi incaran ilmu ini adalah mereka berdua, kedua anak Bularas, dan kedatangan pocong ini bukan menakut-nakuti, tetapi lebih memberikan pesan atau meminta pertolongan agar aku dapat melindungi Wahyu dan adiknya, Tari. "Mas, Mas!" Suara Wahyu memanggil dari ruang tengah. Iya mas. Jawabku menyahut panggilan Wahyu. Tiba-tiba angin berhembus dengan sedikit kencang. Mendengar suara panggilan Wahyu, sosok di hadapanku tiba-tiba lenyap menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Hanya masih tercium aroma bau amis darah saja. Aku sejenak menghela nafas, lalu meninggalkan area tempat pemandian jenazah dan masuk ke dalam rumah menghampiri Wahyu. Bagaimana mas? Masih ada pocong itu? Tanyanya dengan gemetar. Sudah tidak ada mas, sudah pergi. Sekarang bagusnya Mas Wahyu sholat terus istirahat ya. Suruhku padanya agar lebih tenang. Iya mas, saya pamit sholat dulu ya. Monggo mas, silakan. Dengan kepala tertunduk seakan menyembunyikan kecemasannya, Wahyu berlalu masuk ke dalam kamar, sementara aku hanya duduk menunggu kepulangan ibu dan keluarga Bularas. Sambil menunggu kepulangan mereka, aku kembali berusaha memahami permintaan dari setan pocong tadi. Agar aku menjaga kedua cucunya. Apakah ini artinya mereka berdua kini juga sudah diincar oleh ilmu penebar maut ini? Sejenak, aku memanjatkan doa dalam hati. Semoga Tuhan selalu menjaga keluarga ini dan semua baik-baik saja. Tidak beberapa lama kemudian, Wahyu keluar dari kamar dengan wajah yang mulai tenang. Ia menghampiriku, lalu kami duduk saling berhadapan. Dia berusaha menceritakan apa yang terpendam di dalam benaknya. Sebelum kejadian ini mas, sebenarnya kami sudah tahu awal mula peristiwa ini hanya dikarenakan warisan rumah Eyang yang jatuh ke tangan ibu, membuat malapetaka bagi keluarga kita. Wahyu mengawali obrolan. Jadi, siapakah dalang dibalik semua peristiwa ini mas? Tanyaku. Nah, itu yang belum kami ketahui mas. Ibu sendiri juga tidak yakin jika saudaranya sendiri yang setega ini. Makanya beliau antara percaya nggak percaya. Ucapnya terisak dan mata berkaca-kaca menahan kesedihan. Jadi sebenarnya seperti apa awal kejadian itu Mas Wahyu? Gini mas, awal mulanya Eyang Kakung terserang santet itu sehari setelah kami melayat mas di rumahnya Pak Dek Miko. Waktu itu putranya meninggal dunia. Setelah takziah ke sana, Eyang tiba-tiba sakit mas, badannya tidak bisa digerakkan. Kami sempat berpikir kalau Eyang terkena stroke, tapi kata dokter, beliau sehat walafiat saja mas. Sampai berminggu-minggu kemudian beliau dirawat, gak ada yang membuahkan hasil. Perutnya semakin saja membengkak. Sampai yang terparah itu mas, kesadaran diri Eyang hilang. Imbu Wahyu. Aku hanya termangu melihatnya menyeka air mata berkali-kali saat menceritakan ulang semua peristiwa itu. Hingga kami dikejutkan dengan suara kedatangan mobil yang ditumpangi rombongan orang tua Wahyu dan ibuku yang sudah datang. Aura mereka terlihat lain.
Ada raut resah juga lelah di wajah-wajahnya yang baru saja tiba. Terlebih lagi ibuku sangat terlihat kecapean. Dengan tatapan yang sedikit ada kekosongan seperti memikirkan sesuatu. Obrolanku dan Wahyu terputus dengan kedatangan mereka. Selanjutnya, kami berkumpul mendengar penjelasan ibuku jika benang hitam itu sudah banyak tertanam di rumah yang menjadi sengketa itu. Ibu juga menerangkan jika Bolo Sewu sudah bertengger di sana menanti darah, hingga tulang belulang penumbalan berikutnya. Bolo Sewu ini adalah jin dengan arti nama 1000 pasukan. Wujud mereka berbadan ular dan wajahnya menyeramkan, menyerupai Denowo atau Buto Cakil yang taringnya lebih panjang, keluar dari barisan gigi tajam dari rahang bawah. Mulutnya memanjang ke depan seperti mulut buaya atau serigala. Dalam dunia klinik atau perdukunan, jenis Bolo Sewu ini menjadi sosok jin paling diwaspadai karena keganasan dalam memangsa jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal. Dengan raut wajah tidak biasa dan menyimpan sesuatu, ibu berbicara lemah lembut kepada Bularas. Mbak, saya mau mengungkapkan gambaran yang terlihat oleh mata saya. Hanya saja mbaknya harus ikhlas menerima ini semua. Harus berusaha memahami jika semua ini bisa berhenti hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ucap ibu dengan genggaman jemarinya yang terlihat menahan gejolak di jiwanya. Insya Allah Mbak Nah, saya siap mendengar pernyataan itu. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada saya dan keluarga, Mbak. Jawab Bularas dan anggukan suaminya yang duduk bersebelahan. Sebelum melanjutkan apa yang hendak diucapkan, tarikan nafas panjang juga berat terlihat dari ibuku. Bibirnya masih bergetar, ingin menyampaikan semua ini, tetapi masih sangat terasa berat untuk beliau. Hingga tarikan nafas kedua yang terdengar lebih panjang, baru dimulai pembicaraan. Ilmu 1000 jin ini merupakan pencabut nyawa, sampai semua keturunan habis tak bersisa. Jika manusia sudah terkena ilmu ini, semua akan mati, sampai anak keturunannya. Ini yang selalu disebut santet bambu serumpun, kata ibu menjelaskan. Jadi bagaimana menghentikan semua ini, Mbak? Tanya Pak Samsi, suami Bularas. Dengan perang. Mau tidak mau kita harus perang melawan mereka. Tidak ada jalan lain. Perang ini yang harus menuai kata ikhlas itu. Karena yang menjadi musuh kalian adalah keluarga kalian sendiri. Apa kamu siap, Jeng? Tanya beliau kepada Bularasati yang terlihat sangat tegang. Maksudnya keluarga sendiri bagaimana, Mbak? Bularas bertanya dengan nada yang semakin menunjukkan ketakutan. Iya, karena rumah itu yang menjadi penangkal persoalannya. Kakakmu menjadi iri hati dan tertutup mata kebaikannya. Apa kamu tahu, Jeng? Ilmu ini bisa saja terjadi dengan beliau terlebih dahulu menumbalkan anaknya sendiri. Lanjut ibu menjelaskan. Astagfirullah. Apa kematian Ningga itu karena penumbalan bapaknya, bukan karena kecelakaan? Tanya Bularas dengan sangat heran. Eyang sakit juga sehabis melayat di rumahnya Pak Demiko kan, Bu? Wahyu membuka suara yang sedari tadi hanya menyimak sama denganku. Iya, itu benar, Mas. Jatuhnya Eyang terjadi setelah beliau melayat. Imbuh Tari sang adik. Mendengar perbincangan itu, suara menjadi hening. Semua yang hadir kini diam, menelisik pertanyaan dalam hati masing-masing, mengungkapkan tudingan dengan logika mereka sendiri. Hanya kini Bularas, sahabat ibuku itu, terlihat terisak dalam tangisannya. Tidak menyangka jika kakak kandungnya sendiri memiliki pemikiran picik seperti itu, menghalalkan segala cara, bahkan tega membunuh darah dagingnya sendiri hanya untuk satu tujuan.
Pembicaraan malam ini sangat berat dan pasti melukai semua hati seluruh keluarga. Karena itu butuh keikhlasan. Jika semakin terbawa dengan suasana emosi, kekuatan ini justru akan mudah menyelimuti mereka. Bahkan tanpa mereka lihat, jika sosok di rumah ini juga sangat banyak. Banaspati dari tadi juga sudah berputar-putar mengelilingi rumah ini. Akhirnya ibu meminta semua penghuni rumah untuk beribadah dan berdoa meminta perlindungannya sebelum beranjak beristirahat. Aku yang masih mencium bebauan yang berganti-ganti antara amis dan juga bau bakaran, mencoba duduk di teras rumah menunggu apa yang akan muncul setelah ini. Tiba-tiba muncul wujud hitam berperawakan besar dengan api yang menjadi kepalanya. Terlihat semakin jelas dan nyata muncul di hadapanku. Amung pinten bah kanti sumelehing keikhlasan hati, tanpa leno ing pandungo, sumeleh marang zat sejati kang dumadi, wojoning jiwo kelawan ronggo. Sesaat, aku hanya bisa tertegun saat menyadari bahwa ternyata sekarang aku telah berdiri berhadapan dengan sosok berkepala api itu. Badannya kekar, hitam dan legam. Ruas jemari yang panjang dengan kuku hitamnya terlihat mencekam bagai cakar siluman yang mengerikan. Setan atau jin ini selalu disebut oleh warga di sini dengan nama Kemamang. Jika mata telanjang yang melihatnya, ia hanya berbentuk bola api yang melayang, sangat mirip dengan Banaspati. Tetapi sosok ini lebih besar dan menyeramkan. Kemampuan makhluk ini cukup membuatku bergidik, karena ia dapat menyeret manusia lalu menyembunyikan di balik pepohonan yang angker, seperti pohon waru, randu, beringin, sangon, dan lain-lain. Menghadapi makhluk ini sama dengan halnya ketika bertemu atau berhadapan dengan wewe gombel. Apapun yang terjadi, kita harus berpura-pura tidak melihatnya, meski dicekik, digerayangi, bahkan jika dijilat pakai lidah apinya pun kita harus tetap diam. Jika sampai sosok ini melihat ketakutan kita, maka selesailah langkah kehidupan korbannya. Deru angin sesaat menerpaku, saat tanpa bersuara, jin ini perlahan mendekatiku tanpa jarak. Sesaat jin itu hanya berdiri di depanku. Aku merasa ia mengamatiku, karena jarak kami terlalu dekat. Aku mencoba menggeser langkah tanpa memperdulikan keberadaannya. Angin kembali menduru kencang saat setan Kemamang ini terbang beberapa kali mengitariku, lalu naik ke atas langit. Semakin lama semakin tinggi dan terlihat semakin samar-samar. Sebelum jin itu benar-benar sirna, terlihat sebuah api yang meledak di atas sana. Ledakan itu mengeluarkan percikan cahaya api yang terang. Hembusan angin kencang tiba-tiba muncul kembali. Ternyata semua ini belum selesai. Baru sesaat saja aku bisa menarik nafas lega dengan kepergian setan itu. Sekarang muncul lagi sosok wedon yang berwujud nenek tua memegang tongkat dan berselempang selendang warna merah di leher. Astagfirullahaladzim, wedon. Teriakku secara tiba-tiba saat melihat wujud nenek itu. Awalnya hanya terlihat satu, lalu menjadi dua, bertambah lagi hingga 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai tak terhitung lagi jumlah si nenek dengan rupa dan wujud yang sama. Sosok itu terus bertambah dan berdiri menatap ke arahku yang sedang sendirian di halaman rumah Bularas ini. Secara bersamaan, mulutnya juga terbuka sangat lebar. Andai kepalaku masuk ke dalam mulut yang menganga itu, akan sangat mudah untuk dilumatnya. Lidahnya yang berwarna merah itu perlahan menjulur keluar. Semakin lama semakin memanjang dan meliuk-liuk. Sengkolo minggat, raib soko adepanku. Suara ibu terdengar berteriak dan mengancungkan telunjuknya ke arah wedon itu. Secara bersamaan, angin meniupkan bau bakaran kemenyan dan semua sosok lelembut itu menghilang seketika.
Kamu tuh kenapa malah di luar malam-malam begini, Al? Tanya ibu. Enggak, Bu. Saya cuma memastikan saja semua aman. Karena Al belum bisa tidur. Jawabku memberikan alasan. Aman dari apa? Ini sudah nggak aman. Lebih baik kamu berdoa atau istirahat saja. Enggak, Bu. Maaf. Akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Aku menghabiskan sisa malam ini dengan merebahkan tubuh di pembaringan, mencoba menutup mata, dan menyandarkan segala rasa resah. Aku sejenak berdoa, mengharap jika esok pagi semua benar-benar menghilang tanpa adanya peperangan ataupun ada klinik yang dikirimkan lagi. Namun rasanya itu menjadi mustahil, karena pada kenyataannya, semua peperangan ini baru saja dimulai. Nyawa yang sudah ditumbalkan dimaksudkan untuk menjemput rentetan nyawa berikutnya. Dalam lelap tidurku, aku bermimpi didatangi seorang laki-laki seumuran abangku dengan rambutnya yang gondrong sebahu, mengenakan kalung berbandul taring harimau. Orang ini menemui ibuku, menyalami beliau, menoleh sejenak lalu tersenyum ke arahku. Aku mencoba mengingat-ingat wajah lelaki-laki itu, namun aku belum bisa memastikan siapa orang itu dan kenapa datang dalam mimpiku. Padahal seingatku, sebelumnya kami belum pernah bertemu. Selesai sholat subuh, aku menceritakan mimpiku kepada ibu. Bu, tadi malam saya didatangi sosok laki-laki. Setelah saya berusaha mengingat-ingat siapa orang itu, saya nggak bisa menemukan jawabannya, Bu. Sepertinya kami memang tidak pernah bertemu sebelumnya. Ibuku hanya tersenyum ke arahku dan menanyakan bagaimana cerita dalam mimpiku. Sosok laki-laki berkalung dengan taring harimau sebagai bandulnya, Bu. Dia menyalami ibu dan tersenyum saat melihat ke arah Al. Kataku menjelaskan, Alhamdulillah. Doa ibu sudah didengar Allah, dan dia itu murid ibu yang tinggal di Kalimantan. Insya Allah akan datang untuk menangani masalah ini. Murid ibu? Siapa, Bu? Tanyaku dengan rasa penasaran. Namanya Virgo. Jauh sebelum kamu lahir dulu, dia sudah belajar dengan ibu, juga almarhum abahmu. Bagaimana ibu bisa tahu kalau itu memang benar-benar dia, Bu? Aku masih belum berhenti penasaran mengenai sosok laki-laki ini. Kalung itu dia dapat saat tirakat dalam bimbingan ibu. Ucapnya memungkasi obrolan dan aku hanya terdiam mendengar penjelasan ibu. Pagi harinya aku pergi ke pasar tradisional mengantarkan ibu dan juga Bularas untuk membeli beberapa barang yang diperlukan sebagai sarana keperluan yang ibu butuhkan. Klinik harus ditumpas dengan ilmu serupa, hanya perbedaannya kami cukup membalikan tenung juga mantra hitam yang mereka kirim. Namun, ada juga beberapa barang kebutuhan yang tidak dijual di sini. Seperti daun awar-awar, akar bidara, kelembak putih, dan lainnya. Semua yang berasal dari tumbuhan harus dicari dalam hutan atau meminta kepada yang memiliki semua itu. Al, coba kamu cari di mana di sini yang jual minyak misik. Tapi ibu butuhnya minyak apel yang jin murni. Di mana yang mencarinya, Bu? Al kan mana tahu daerah sini. Aku menjawab. Ibu diam, tidak menjawab, tetapi sorot mata itu mengharuskan pergi tanpa mau mendengar kata bertahan dari anaknya. Melihat itu, aku mengelilingi area pasar mencari yang dibutuhkan, tetapi aku tak menemukannya. Aku memutuskan untuk bertanya kepada toko-toko yang menjual parfum atau minyak wangi. Mereka hanya menjual minyak Yavaron saja. Tidak ada yang menjual minyak yang ibu mau. Akhirnya, menjelang sore hari, aku baru tiba di rumah tanpa hasil yang beliau mau.
Sekarang, kamu jemput Virgo di terminal sama Mas Wahyu. Dia sudah sampai dan menunggu di sana. Suruh ibu kembali. Iya bu, jawabku. Aku langsung berpamitan dan menyalaminya. Semua orang terlihat sibuk, tidak ada waktu untuk santai. Semua sibuk mempersiapkan segala hal. Bahkan Pak Samsi sendiri pun sedari pagi sudah keluar mencari beberapa bahan. Namun, hal yang membuat lega adalah dengan datangnya salah seorang murid ibu dari Kalimantan. Seandainya dinalar, hal ini terasa sangat tidak masuk akal. Tidak mungkin dalam waktu sehari perjalanan laki-laki itu sudah tiba di sini. Setelah menjemputnya di terminal dan kembali pulang ke rumah Bularasati, aku membiarkan ibu, Bularas, dan laki-laki itu berdiskusi membicarakan semua peristiwa ini. Aku yang tidak paham hanya duduk diam menunggu apa yang akan nanti mereka perintahkan. Aku, ibu, Virgo, Bularas, dan suaminya malam ini mendatangi rumah yang sangat mewah itu. Rumah yang besarnya bagaikan istana adalah sumber semua malapetaka yang terjadi. Rumah itu terlihat sepi, hanya terlihat satu orang penjaga. Dengan adanya bolo sewu dan banyaknya denowo jin berbagai rupa menyeramkan itu, membuat semuanya terlihat singup lebih menyeramkan daripada kuburan atau tempat angker. Mata mereka serasa melihat dengan tajam ke arah kami berlima saat memasuki pekarangan. Saat pintu putih yang tinggi dan besar itu dibuka, hantaman aura setan langsung menyambar. Dada serasa panas dan juga sesak. Seluruh badan berat, merinding, kepala pun pusing tiba-tiba. Ulu salam juga tameng goib sudah dirapal untuk perlindungan kami semua. Bau pengap dari rumah besar ini tercium, bagai masuk ke dalam sebuah gua tanpa adanya sirkulasi udara. Jin, setan, mewujud, bersiliweran menunjukkan rupa mereka yang aneh. Bahkan banyak juga yang menyerap di dinding. Dari atas ke bawah mengepung kami semua saat ini. Sambutan mereka sungguh membuat diriku merinding, terlebih menyaksikan bentuk-bentuk yang menjijikan dan menyeramkan itu. Bunga ini tolong sebarkan di depan rumah, Al. Ibu memberikan plastik yang berisikan bunga mawar 2 warna yang sudah dicampur dengan minyak. Aku menerima bungkusan itu dan kembali jalan keluar rumah, bagai sebuah daya tarik dengan membawa bunga ini. Semua lelembut dengan berbagai bentuk itu berjalan mengikuti langkahku. Suara berisik mereka mengomelkan kata yang tidak jelas terdengar. Ketika aku terbakar, kelopak-kelopak mawar itu semua seakan seperti anak ayam yang berebut makanan, melahap bunga-bunga itu. Tanpa jarak waktu lama, semua sosok itu langsung sirna. Setiap selesai memasukkan bunga mawar itu ke dalam mulut mereka, tiba-tiba saja satu persatu dendemit itu menghilang entah kemana. Mungkin mereka lebur mati, ataupun dikembalikan ke alam astral. Bisa juga dikembalikan ke sang pengirim. Sama sekali aku tidak tahu. Semua makhluk yang tadi terlihat di hadapanku kini telah hilang, lenyap tanpa bekas. Hanya menyisakan bunga berwarna merah dan putih yang berserakan di tanah. Walaupun puluhan setan itu sudah menghilang, tetapi masih banyak lagi jin berwujud menakutkan yang bertengger di seluruh rumah. Diperlukan cara lain melenyapkan semua bolo sewu dan buto ini. Tiba-tiba muncul gerimis yang diikuti suara dan kilatan petir. Perubahan cuaca yang tiba-tiba ini tentu saja ada kaitan dengan semua ini, karena menjadi hujan lokal di area ini saja. Angin pun berhembus kencang dan secara tiba-tiba menerpa serta memutari tubuhku yang masih berdiri di depan rumah. Tubuhku sedikit terhuyung dan limbung. Untung saja aku tidak terjatuh. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat cahaya dengan jelas, seperti ada lilin yang sangat banyak terbang mendekati aku. "Mundur, Dek. Itu kiriman santet," teriak Mas Virgo.
Kemudian dia berjalan di luasnya halaman, berdiri di bawah rintikan gerimis yang disertai hembusan angin. Perlahan ia mengeluarkan sebuah benda, kujang kuningan kecil yang ia tempelkan ke arah kepalanya. Beberapa saat terlihat dia hening membaca doa. Allahu Akbar. Ia berteriak seraya menancapkan benda itu ke tanah. Api kecil berterbangan itu meledak secara bersamaan bagai petasan. Serpihan api berjatuhan lenyap sebelum menyentuh tanah. Santet itu tertangkal oleh kekuatan yang dimiliki laki-laki ini. Namun, angin berhembus semakin kencang dan gerimis juga mendadak berhenti dengan sendirinya. Murid dari ibuku ini masih berdiri dengan kepala menghadap ke atas langit. Rupanya belum selesai dirinya mampu menghalangi berbagai santet yang akan dikirim kembali. Tiba-tiba muncul sosok Gundurwo besar dengan tatapan mata merah, berjalan mendekati Virgo yang tidak bergeming sama sekali. Aku coba mendekatinya untuk memberitahukan kedatangan barisan santet hitam berbulu itu. Tetapi terlebih dahulu tangannya terangkat dan memberi tanda peringatan padaku untuk tetap di tempat tanpa mendekat padanya. Tampo tedeng aling-aling, anamu iman kang dumadi tamenging jiworogo, nembuh marang kesunyatan, pilih sawiji pangeran ta'ala, kang agadahi piwelas ugo panulung manungso. Suasana malam ini tidak hanya mencekam, tetapi juga menegangkan. Tampak laki-laki itu menggeram dan merunduk bagai harimau. Kini beberapa kali terlihat jemarinya yang berkuku panjang mencakar-cakar tanah yang ditumbuhi rerumputan, sehingga membuat percikan tanah berumput terlempar ke udara. Para genderuwo yang berbadan kekar itu juga sama, tak mau kalah. Untuk menunjukkan kegarangan wajahnya, terlihat sangat menyeramkan dengan taring panjangnya. Makhluk-makhluk itu kemudian mengelilingi Virgo, mengepung dan siap menyerangnya. Mata mereka tajam memerah. Tangan berkuku panjang itu menggapai-gapai udara siap menyerang. Virgo terlihat agresif. Ia mengambil posisi siap siaga menerima serangan. Tak terbesit sedikit pun rasa takut di raut wajahnya. Ia tetap tenang walau berada di dalam kepungan sosok berbulu lebat itu, siap menghadapi pertarungan yang terlihat sama sekali tidak seimbang. Saat aku fokus melihat Virgo yang sedang terkepung, tiba-tiba terdengar teriakan yang memekakan telinga yang berasal dari dalam rumah. Teriakan Pak Samsi. Aku berpaling menoleh ke arah rumah sumber asal suara. Teriakan Pak Samsi menandakan sesuatu sedang terjadi di dalam rumah. Aku berlari masuk ke dalam untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Meninggalkan Virgo bertarung dengan kawanan astral seorang diri. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku menyaksikan di ruangan ini sedang terjadi interaksi. Energi yang memancar sangat kuat. Aku berjalan ke belakang ibu, dan pukulan itu sangat terasa ketika aku sudah berdiri di belakang ibuku yang tengah berdiri. Ia menatap tajam ke depan, ke arah satu sosok berjubah hitam, namun hanya lengkungan bayangan saja yang dapat terlihat karena terhalang oleh kekuatan yang terus keluar dari makhluk itu. Pak Samsi dan Bularas mencoba untuk bertahan menghadapi serangan yang menghantam mereka. Makhluk itu terus saja secara membabi buta menyerang mereka berdua. Akhirnya, kedua orang itu tersungkur dan memutakan sesuatu yang tidak bisa mereka tahan lagi. Hanya hitungan menit, Bularas jatuh terkulai tak sadarkan diri. Sementara suaminya masih mencoba untuk melawan, dan kini ia hanya merunduk tersujud, menekan dadanya sendiri yang terasa panas terbakar. "Pak, jangan dilawan. Kekuatan ini sangat besar. Justru Bapak akan kewalahan sendiri jika terus berusaha melawannya, Pak," ujarku ketika berusaha merangkulnya untuk berdiri. Tolong istri saya, Mas. Suaranya terdengar terbata-bata dan nafas yang tersengal-sengal.
Tangannya terlihat gemetar saat dia menunjuk istrinya yang tergeletak tak berdaya di lantai. Pak, tenang, istighfar, jangan dilawan aura ini. Yang ada, Bapak akan terkuras tenaganya. Aku mencoba memberi pengertian kepada Pak Samsi bahwa jika diteruskan usahanya akan sia-sia. Abaikan saya, Mas. Suara itu terdengar kesakitan. Tolong istri saya, Mas. Mendengar permintaannya, aku langsung menghampiri Bularas, mencoba mengangkatnya dari lantai. Namun, dengan keterbatasan tenagaku, aku tak mampu mengangkatnya. Jangankan untuk menggendong tubuh Bularas yang sedang pingsan ini, hendak mendudukannya saja aku tidak sanggup. Akhirnya, aku menarik kedua tangannya, menyeret sebisa keluar dari ruangan ini sambil teriak meminta pertolongan. Tampak Pak Tua si penjaga rumah lari tergopoh-gopoh menghampiri kami. Mas, ini kenapa mas? Ada apa dengan Bularas? Tampak raut kepanikan muncul wajah tuanya. Sudah, nanti saja ya Pak bertanyanya. Bantu saja saya mengangkat Bularas. Teriakku seraya menyadarkan lelaki tua itu yang masih berdiri tertegun keheranan. Mendengar permintaanku, dia langsung mengangkat bagian kaki. Kami menggotong Bularas secara tidak wajar, bagai mengangkat mayat. Tenaga kami terkuras untuk memindahkannya. Akhirnya, dengan susah payah, kami berhasil membawanya ke depan teras, lalu membaringkan tubuhnya di kursi panjang. Baru saja selesai meletakkan tubuh Bularas, saat berdiri dan ingin menarik nafas, suara menjerit kesakitan kembali terdengar. Pak Samsi terdengar memekik dengan suara sangat keras. Saat di dalam rumah, kulihat Pak Samsi tengah berguling-guling kesakitan. Darah sudah keluar dari hidung dan mulutnya. Sejenak, aku melihat ke arah ibuku yang masih tegak berhadapan dengan sosok itu. Mereka saling berpandangan, mengeluarkan ilmu kebatinan masing-masing untuk saling menyerang. Perang sukma ibu yang meninggalkan raganya menjadi benturan dan terus menciptakan kekuatan yang beradu antara keduanya. Angin dengan hawa sangat panas mengelilingi tempat ini. Gempa kecil menggetarkan lantai juga dinding rumah yang sangat megah ini. Setiap kali angin itu menerpaku, tubuhku mundur selangkah. Hampir saja aku tak mampu menahannya karena mendapat dorongan kekuatan yang begitu kuat. Menghantamku, aku mendekati Pak Samsi, menarik bahu Pak Samsi, lalu membawanya berjalan perlahan meninggalkan ruangan yang tengah mencekam ini. Setibanya kami di teras, Pak Samsi terkejut dan histeris melihat kondisi Bularas. Ya Allah, Bu. Jerit Pak Samsi ketika melihat istrinya masih terkulai di atas kursi. Dia hanya menangis mencoba menenangkan dirinya sambil berulang kali terbatuk-batuk. Perlahan, Pak Samsi menghampiri Bularas, duduk di dekatnya dan dengan beristighfar, dia mengelus lembut kepala sang istri dengan penuh rasa kesedihan. Ia sama sekali tak menyangka jika semua musibah ini menimpa sang istri, keluarga, bahkan dirinya. Air matanya terus keluar di sudut kedua matanya yang kini berubah menatap penuh amarah. Setan laknat, ya Allah, berikan hukuman setimpal untuk manusia yang telah membuat semua ini terjadi pada keluarga kami. Teriak Pak Samsi penuh emosi yang tidak bisa ia tahan lagi. Sabar Pak, istighfar dan banyak berdoa. Laki tua penjaga rumah itu mencoba menenangkan majikannya. Suasana menjadi haru biru. Di dalam rumah nampak suasana ketegangan karena terjadi perang batin antara ibu dan makhluk ibu. Sementara di sini, kondisi Bularas dan suaminya sangat memprihatinkan. Virgo yang sudah membereskan kawanan Gundurwo mulai berjalan menghampiri kami. Ada apa, Al? Tanyanya kepadaku. Nganu, Pak Samsi, Bularas. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, Virgo memintaku untuk menyingkir.
menjauh dari mereka berdua. Perlahan ia mendekati mereka. Terlihat sejenak ia khusyuk berdoa, kemudian meniupkannya ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya secara perlahan ke tubuh Pak Samsi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, menarik energi negatif dalam tubuh Pak Samsi. Setelah mendapat usapan tangan Virgo ke tubuhnya, Pak Samsi memuntahkan seluruh isi perutnya yang hanya tinggal cairan kuning kemerahan. Kasih beliau minum. Suruhnya pada kami berdua. Dengan cekatan, Pak tua itu berlari menuju dapur dan mengambilkan air untuk Pak Samsi. Tidak seberapa lama juga terlihat ibuku berjalan keluar. Beliau batuk-batuk kecil, kemudian mendekati Bularas yang belum juga siuman. Ibu duduk di samping Bularas dan memeganginya. Tidak begitu lama, kemudian dia bangkit berdiri lagi, lalu mengarahkannya ke atas. Tidak begitu lama, kemudian dia bangkit berdiri lagi, lalu mengarahkan telunjuknya ke atas, menunjuk ke arah langit. Kini yang datang semakin banyak, kata ibuku. Serempak kami mengarahkan pandangan kami mengikuti di mana jari orang tuaku itu tertatah. Tampak di atas sana sebuah api melesat terbang mendekat. Bolo sewu dikirim lagi. Teriak Virgo dengan rahang yang dia eratkan, menandakan emosinya kini hadir kembali. Ini tidak akan pernah selesai. Jika empunya pengirim tenungnya tidak diatasi, sebaiknya kita mundur dulu untuk keamanan Mbak Laras juga suaminya. Ibu berteriak sambil memperingatkan muridnya. Jadi sekarang bagaimana, Bu? Tanyaku. Bawa pulang dulu Mbak Laras, kalian angkat ke mobil. Segera tinggalkan tempat ini. Meskipun dalam pertempuran kami sudah banyak yang dimusnahkan, tetapi sang dukun itu terus mendatangkan pasukan goibnya dengan jumlah yang semakin banyak. Tentu, pertarungan dengan keilmuan seperti ini akan membahayakan manusia awam seperti diriku, juga keluarga Bularas yang tidak tahu atau paham dengan hal klinik juga gaib. Pagi itu, semua masih dalam kesibukannya. Ibu yang masih mengobati Bularas dan Pak Samsi dibantu oleh Virgo, sementara aku mencoba menceritakan semua kejadian ini kepada kedua anaknya. Tari juga Wahyu yang mendengar semua ceritaku berkali-kali terlihat ketakutan dan mengusap tengkuk juga tangan mereka saat mereka merinding terhadap peristiwa yang dihadirkan oleh sosok dalam cerita. Nafas mereka juga terdengar mulai memberat, menandakan bisa dapat merasakan tekanan energi astral itu meski hanya melalui sebuah gambaran ceritaku saja. Memang ada ya Mas Al, manusia sekeji itu? Itu hanya orang-orang tersesat yang berlaku sekeji itu. Semua itu dibutakan oleh duniawi. Mereka juga memiliki misi dengan pertarungan goib. Adalah suatu pembuktian. Semakin sakti ilmu kenaguraan kebatinannya, maka akan naik juga pamor dirinya di dunia hitam perdukunan. Aku mencoba menjelaskan perihal dunia kelam para penganut ilmu sesat. Kenapa Allah tidak memberikan hukuman bagi manusia-manusia seperti itu, Mas Al? Tanya Wahyu melanjutkan pertanyaan sang adik. Azab itu ada dua hal yang dikehendaki Allah. Mas Wahyu, ada yang diturunkan langsung di dunia sebagai bentuk contoh manusia terburuk selama hidup. Itu sudah banyak kita dapati dan mendengar dari zaman nabi-nabi dahulu sampai saat ini. Terangku. Lalu yang kedua apa, Mas? Yang kedua, azab sesudah mati, menerima pembalasan dalam liang kubur, sampai hari kebangkitan di akhirat kelak darah itu abadi, tanpa pernah berakhir. Na'udzubillah min zalik. Dalam ilmu santet yang menyerang keluarga ini, peperangan ini baru akan dimulai meski dua orang sudah meninggal, dan imbas ganasnya ilmu santet ini kini dirasa oleh Bularas juga Pak Samsi. Sangat mengerikan. Demi ambisinya, manusia memutuskan bersekutu dengan setan, menandakan ia buta mata hati, juga hilangnya nurani kemanusiaan. Gelap akan ketamakan, hingga nyawa menjadi mainan dan suatu tanda kemenangan.
Tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar dari atas rumah. Kembali, tenung itu menghantam keberadaan kami semua. Rasa kaget tanpa terelakkan pada kami bertiga yang tengah membicarakan keilmuan itu di ruang tamu. Bersambung.